Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita tentang grup. Kita akan mendiskusikan tentang grup bagian. Seperti konsep yang ada di himpunan, Anda mempunyai himpunan bagian. Nah, kalau kita lihat grup kemarin kan himpunan dilengkapi dengan operasi. Nah, jadi nanti kalau himpunan ini kita ambil bagiannya, membentuk grup, kan gitu ya. Mirip itulah kira-kira. Seperti Anda sudah belajar di aljabar linier elementer. Sewaktu Anda belajar sub ruang, gitu kan ya. Jadi Anda punya ruang vektor. Masih ingat ini? Ruang vektor sudah belajar kan? Kemudian kita punya himpunan bagian. Membentuk ruang vektor. Disebut sub ruang kan ya. Nah ini juga begitu. Sebagai ilustrasi, perhatikan ini ya. Nah kita punya ini 2Z dengan operasi tambah. Kemudian Z dengan operasi tambah. Kita lihat di sini, ya, satu contoh lagi, kita punya R plus dengan operasi kali, Q plus dengan operasi kali. Ya, ini merupakan contoh-contoh grup yang sudah kita diskusikan. Ya. Nah, di sini apa yang dapat kita simpulkan ya? Pertama, kita sudah tahu bahwa Z terhadap tambah kemarin adalah suatu grup. Ya. Kemudian 2Z ini bilangan genap. Kalau kita lihat strukturnya juga grup, ya, karena genap tambah genap juga genap, berlaku asosiatif. Kemudian 0 itu juga genap ya, negatif dari genap juga genap. Ya. Jadi sini ini grup. Faktanya 2Z itu bagian dari Z. Nah, jadi ya. Yang kedua juga demikian. Ini sudah kita diskusikan malah ya. R plus, jadi himpunan bilangan real positif dengan operasi kali membentuk grup. Kemudian Q plus ya, Q dengan operasi kali juga membentuk grup. Faktanya adalah Q plus itu bagian dari R plus. Nah, jadi ini juga kita punya yang kiri ini grup, yang kanan grup, yang kiri bagian dari yang kanan ya, betul ya. Nah, jadi ini mirip berpikir waktu bekerja dengan sub ruang yang ada di ruang vektor, kita punya konsep sub ruang. Jadi sini kita punya grup, subgrup ya. Ya, grup bagian atau subgrup. Jadi kalau kita lihat dari sini, subgrup itu apa dasarnya? Himpunan bagian yang membentuk grup dengan operasinya sama persis dengan yang di induknya gitu ya. Nah, itu. Di sini operasi tambah di Z, operasi tambah juga berada di 2Z, karena 2Z tambah 2Z juga di 2Z kan ya. Demikian juga operasi kali di R plus juga merupakan operasi kali di Q plus, karena unsur di Q plus kalau dikalikan tetap berada di Q plus ya. Nah, jadi ini kalau kita definisikan secara umum nanti ya mirip ya konsep sebelumnya di subruang. Kita punya grup, kemudian dengan suatu operasi ya. Nah, kemudian punya himpunan bagian, membentuk grup dengan operasi yang sama dengan grup semula ya. Nah, itulah konsep subgrup kalau di istilahnya disampaikan dengan bahasa bebas gitu ya. Nah, secara formal kita bisa mendefinisikan. Nah, ini kita ganti ini G, ini misalnya H-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau G terhadap operasi bintang itu adalah suatu grup. Nah, kemudian H itu bagian dari G, himpunan bagian. Nah, baru H itu disebut grup bagian atau subgrup dari G jika bintang ini juga merupakan operasi berada di H. Mula-mula bintang itu operasi di G ya, tapi bintang itu juga bisa pandang operasi di H. Nah, dan H terhadap operasi bintang membentuk suatu grup ya. Contohnya tadi 2Z dengan tambah. Itu subgrup dari Z operasi tambah ya. Kemudian Q plus terhadap operasi kali merupakan subgrup dari R plus berkali ya. Nanti R plus sendiri juga merupakan bagian dari R bintang ya.
yaitu R yang tidak memuat 0. Itu juga grup, ta? Nah, makanya nanti juga bisa kita pandang R plus juga merupakan subgrup dari R bintang, ya. Operasi kali dan seterusnya, itu nanti bisa kita lihat. Jadi kalau menurut definisi ini, bagaimana kita memeriksa suatu himpunan bagian itu subgrup? Ya kita periksa apakah dia itu himpunan bagian, operasinya berlaku, kemudian dia membentuk grup. Membentuk grup berarti harus kita periksa 3 sifat. Asosiatif, adanya identitas, dan inverse untuk masing-masing unsur, gitu ya. Jadi ya seperti memeriksa grup, ya. Nah, contohnya dari 2Z kita periksa, ternyata membentuk grup. Demikian juga Q plus kemarin sudah kita periksa membentuk grup. Cuma di sini ditambahi dia bagian dari R plus, ya. Nah, di dalam matematik kita berpikir menyederhanakan biasanya kan ya. Masih ingat cara menyederhanakan menyelidiki subruang kemarin ya? Subruang kan demikian juga toh, himpunan bagian yang membentuk ruang vektor. Berarti selain kita cek himpunan bagian, juga kita cek syarat-syarat menjadi ruang vektor. Berapa syarat itu? Kemarin kalau di bukunya Wat Anton, untuk membentuk ruang vektor. 10 ya. Ya toh. Terhadap tambah ada 5, terhadap perkalian dengan skalar ada 5 ya. Nah, dibuka lagi Alin. Aljabar linear ya, saya nyebut bukunya pakai bukunya Wat Anton ya. Ya. Nah, tapi ada teorimanya kan kemarin. Nah, cukup himpunan bagian tidak kosong, tertutup terhadap operasi tambah dan perkalian skalar. Ya, cukup 4 kan? Ya, himpunan bagian tidak kosong, close aditif, close perkalian skalar ya. Nah, jadi mula-mula kita memeriksa sekian banyak ya. Tapi bisa disederhanakan. Itu namanya teorema. Teorema itu bisa berpikir menyederhanakan syarat ya, mengurangi. Nah, demikian juga nanti di dalam menyelidiki apakah suatu himpunan bagian itu subgrup atau bukan, ya. Nah, itu. Nah, kita akan berpikir sebagai yang pertama kita punya yang disebut dengan two-step test. Kalau saya menggunakan alur mengurangi, karena ini mengurangi sedikit-sedikit. Kalau di bukunya Pak Galian dibalik, one step test dulu, baru two step test. Kalau saya berpikirnya, karena two step test lebih banyak kan ya, nah dikurangi sedikit dulu, baru yang paling sedikit nanti ya, gitu ya berpikirnya. Tapi nanti kalau sudah ada teorema ya silakan Anda memilih yang mana saja ya, boleh pakai definisi, boleh. Ini masalah alur membuktikan. Kalau saya nanti dibuktikan dulu yang two step test, baru membuktikan yang one step test. Kalau di Pak Galian, membuktikan yang one step test dulu, baru membuktikan yang two step test. Itu enggak masalah, itu masalah alur aja. Nah, karena istilahnya two step test, itu berarti nanti ada 2 hal pokok yang dibuktikan. Ya, apa itu? Jadi gini, ini sebagai background ya, kalau kita punya G itu grup, dan H itu himpunan bagian, H itu merupakan grup bagian dari G jika dan hanya jika syarat pertama tidak kosong. Ya. Syarat kedua ini close under operation, dan syarat ketiga close inverse. Ya, ini namanya ya. Nah, disebut two step test sebenarnya yang pokok ini 2 dan 3 ini ya, ya 2, yaitu close operation dan close inverse. Ini adalah syarat tambahan. Jadi ini sebelum membuktikan teorema ya, nanti berarti kalau kita mau membuktikan teorema, mau memakai ya, memakainya dulu ya. Kalau kita mau memakai teorema ini, berarti kita boleh memakai syarat-syarat ini dipenuhi, maka akan menjadi subgroup. Tapi syaratnya ada juga sebelumnya, yaitu himpunan bagian, ya, tidak kosong. Berarti kalau kita menggunakan teorema ini untuk menyelidiki suatu himpunan bagian tidak merupakan subgroup, harus kita periksa betul-betul sebagai himpunan bagian, tidak kosong, kemudian syarat kedua, syarat ketiga. Jadi ada 4 sebenarnya. Kalau kita menggunakan teorema ini, yang harus kita lakukan adalah memeriksa 4. Subset, tidak kosong, close operation, dan close inverse. Biasanya cenderungnya yang diperiksa cuma 2 ini.
Karena teringat ini two step ya. Two step kan cuma 2 ya. Nah, tapi ada syarat lain yang kadang-kadang kita terlupakan. Syarat utamanya ini yang berada sebelum teorema, berarti bagian harus ada dulu, kemudian tidak kosong ya, dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau kita mau membuktikan bahwa tadi 2Z itu adalah subgroup ya. Oh ya, notasi ya, ini belum muncul. Subgroup itu notasinya seperti lebih kecil gitu ya. Nah, jadi ini notasinya H. Nah, ini ya, ini dibaca subgroup daripada nulis subgroup atau grup bagian. Nah, gitu ya. Nah, ini dibaca H subgroup dari G. Nah, kita buktikan belakangan kita pakai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasi contoh tadi, yaitu 2Z subgroup dari Z terhadap operasi tambah ya. Jadi yang akan ditunjukkan tadi adalah 2Z dengan operasi tambah subgroup dari Z ya. Nah, kalau kita mau menggunakan teorema ini ada 4 yang kita periksa ya. Yang pertama subset ya. Nah, ya, kita bisa menggunakan fakta bahwa kalau kita punya X itu anggota 2Z, maka X itu akan sama dengan 2 kali K untuk suatu K di Z. Nah, karena K di Z, 2 itu juga di Z, kalau kalikan masih di Z. Jadi, X anggota Z. Nah, ambil unsur di 2Z, ternyata dia unsur di Z. Jadi kesimpulannya 2Z subset. Nah, itu ya. Jadi ingat cara membuktikan subset. Ambil di himpunan pertama, tunjukkan di himpunan kedua. Yang kedua kita buktikan tidak kosong. Nah, kalau membuktikan tidak kosong, tunjuk dia punya anggota minimal 1. Ya, yaitu 0 ya. 0 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 0. Kan bentuk 2Z gitu ya. 0 kan anggota Z ya. Nah, berarti ini anggota 2Z. Berarti 0 itu anggota 2Z kan? Nah, jadi 2Z tidak kosong. Nah, yang ketiga, tertutup terhadap operasinya. Jadi kita ambil 2 unsur di 2Z gitu ya. Nah, kita ambil misalnya X, Y di 2Z. Nanti yang akan ditunjukkan apa? X ditambah Y anggota 2Z. Gitu kan ya? Nah, ya kan? Ini operasinya tambah. Kalau sana bintang kan ya? Nah, nih karena X dan Y anggota 2Z, kita dapat tulis X itu sama dengan 2K dan Y sama dengan 2L. Nah, untuk suatu K dan L. Gitu. Ya. Nah, dengan demikian, X ditambah Y akan sama dengan 2K ditambah 2L sama dengan 2K ditambah L. Ya. K dan L di Z, berarti K ditambah L juga berada di Z. Berarti ini adalah unsur di 2Z. Ya, 2 kali unsur di Z kan? 2Z. Oke. Jadi sini sifat ketiga terpenuhi. Mengambil unsur di 2Z, ternyata tambahnya juga berada di 2Z. Ya. Jadi syarat kedua di sana terpenuhi di sini ya. Nah, syarat keempat yaitu close terhadap inverse ya. Nah, kita pakai seperti tadi X saja. X di 2Z, kita dapat tulis X-nya 2K untuk suatu K di Z. Nah, sekarang inverse, kalau kita berada di operasi tambah, inverse itu adalah negatif ya. Berarti negatif X itu akan sama negatif dari 2K, akan sama dengan 2 kali negatif K. K itu di Z,
negatif K juga berada di Z. Berarti ini unsur di 2Z. Nah, ya. Jadi ini kalau kita pakai teorema ini berarti ini yang harus kita lakukan, ya. Ada 4. Mengecek bagian, tidak kosong, close operation, dan close inverse. Nah, di sini menurut, nah gitu ya. Nah, terus kita tulis menurut, istilah apa? Two step test theorem. Nah, ya, two step test theorem gitu ya. Nah, itu TSTT gitu ya. Nah, 2Z adalah subgroup dari Z gitu ya. Nah, tuh ini biar kelihatan cara memakainya dulu gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita lihat bagaimana bukti dari teorema ini gitu ya. Two step test theorem. Sebenarnya lengkapnya two step test for subgroup theorem ya. Iya. Sebenarnya kan tesnya untuk subgroup, tapi kadang subgroupnya di skip ya. Subgroup test sebenarnya ini kan teori untuk subgroup test ya, toh? Subgroup test. Oke. Nah, sekarang buktinya. Nah, kalau H itu subgroup, maka berlaku ini cukup jelas kan ya. Kalau H itu subgroup, pasti H itu grup, menurut definisi ya. Jadi kalau bukti ini, kalau bukti berarti jika dan jika, atau ini berarti jika makanya ya. Jadi kalau H itu diketahui himpunan grup bagian, berarti H merupakan grup terhadap operasi bintang. Kalau grup pasti memenuhi sifat-sifat grup. Ingat definisi grup kemarin, 1 tidak kosong. Oke, 1 ya. Berarti yang kedua, nah karena H terhadap bintang itu grup, berarti bintang merupakan operasi di H, ya. Berarti syarat kedua terpenuhi, ya. Operasi. Kalau operasi kan hasilnya harus berada di H. Syarat ketiga juga demikian. Semua unsur di H pasti punya inverse. Jadi mudah kalau dari subgroup. Nah, biasanya yang sebaliknya yang nggak sulit ya. Nah, yang sebaliknya kan jika memenuhi ya subsetnya oke, kemudian itu. Jadi sebenarnya yang sebaliknya itu yang dipenuhi 4, ya toh? Subset, karena subset itu sudah ada sebelum jika dan jika. Subset tidak kosong, kemudian close terhadap tahap operasi dan close terhadap inverse, maka H terus merupakan subgroup, ya. Nah, untuk membuktikan H itu subgroup berarti harus dibuktikan apa? H merupakan grup ya. Jadi yang sebaliknya itu berarti gini. Untuk membuktikan H itu subgroup dari G harus dibuktikan H terhadap operasi bintang adalah grup, betul ya? Nah, itu menurut definisi himpunan bagian dan grup. Berarti kalau grup, berarti perlu kita membuktikan 3 sifat. Asosiatif, adanya identitas, dan ketertutupan terhadap inverse. Jadi unsur di H punya inverse. Oke. Syarat ketiga sudah dipenuhi, betul ya? Oleh ini, betul ya? Jadi di sini harus ditunjukkan kan ada 3 ya. 1, asosiatif. Yang kedua adanya identitas di H. Yang terakhir untuk masing-masing untuk setiap X di H harus ada mempunyai inverse ya itu ya. Kemarin kan ini terus masing-masing ini ada Y di H sehingga X bintang Y gitu ya syaratnya kemarin ya. Nah, sama dengan Y bintang X sama dengan identitas ya. Tapi syarat ketiga sudah dipenuhi ini ya. Sama dengan itu tuh maksudnya ya. Ini sebenarnya maksudnya kan sama aja dengan A inverse itu masuk di H untuk semua A di H. Ini kan sama ya. Nah ini. Nih. Jadi
Syarat ketiga sudah dipenuhi, ya. Nah, tinggal syarat 1, syarat 2 dipertanyakan, gitu kan? Nah, syarat 1, karena H itu sudah himpunan bagian dari G, padahal di G kan berlaku hukum asosiatif, karena G-nya grup. Berarti kan sudah A dioperasikan dengan B dikurung, dioperasikan dengan C, sama dengan A dioperasikan B dan C dikurung. Untuk semua, ya, semua A, B, C di G. Nah, kalau sudah berlaku semua di G, pasti berlaku di H, betul ya? Ya, seperti ketentuan ini, semua mahasiswa UM mendapat jas alma mater. Terus Anda, kan bagian ya, nah bagian dari himpunan mahasiswa UM. Berarti Anda mesti kebagian jas alma mater kan? Ada yang nggak kebagian? Kalau kebagian menyalahi aturan gitu ya. Nah, tadi itu. Jadi asosiatif di sini langsung dipakai karena H itu himpunan bagian dari G, maka ya di H pasti berlaku sifat asosiatif karena asosiatif sudah berlaku di G, gitu ya. Nah, karena H bagian. Sesuatu yang sudah berlaku pada seluruhnya pasti berlaku pada sebagiannya ya. Nah, oke. Nah, berarti yang krusial tinggal menunjukkan sifat 2. Nah, makanya kalau dalam buku kadang-kadang terus untuk menunjukkan H itu subgrup cukup ya dibuktikan H memuat identitas itu ya. Jadi kalau buku ada kadang komentar itu maksudnya tadi ya, yang 3 dipenuhi dari yang diketahui. Terus yang 1 sebagai akibat dari H itu himpunan bagian dari G gitu ya. Berarti yang memang betul-betul murni harus dibuktikan yang nomor 2 ini gitu ya. Makanya jangan heran nanti ada membaca buku ada komentar untuk membuktikan H subgrup dari G cukup dibuktikan H memuat identitas gitu loh ya. Nah itu maksudnya itu. Nah berarti itu aja yang kita lakukan sekarang ya. Nah bagaimana membuktikan H itu memuat identitas? Pertama, H tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti ada unsurnya. Berarti kita bisa mengambil salah satu ya. Jadi langkah pertama, jadi sekarang yang akan ditunjukkan ini ya, tunjukkan ini. Yang akan ditunjukkan ini. Bagaimana menunjukkan itu? Pertama, ambil misalnya A di ya, jangan A karena A diketahui X saja ya. Ambil X di H. Ini ada karena alasannya H tidak kosong ya. Nah, kemudian berdasarkan 3 X inverse berada di H, betul ya? Nah, menurut yang diketahui 3 ini, nah X inverse berada di H. Betul? Sampai di situ? Ya kan? Nah, untuk masing-masing A di H, ada A inverse di H, ya toh? Kata kita ambil X di H, otomatis X inverse berada di H. Ini menurut sifat yang diketahui 3. Nah, kemudian menurut kedua, AB inverse berada di H, toh? Nah, ini A-nya saya ambil X, B-nya saya ambil X inverse, betul ya? Nah, jadi X dioperasikan dengan X inverse. Ini berada di H. Nah, ini apa? Identitas. Ini adalah menurut 2 ya. Nah, saya kurung. Sifat terakhir menurut 2. Sudah selesai. Ya, berarti identitas berada di H. Berarti dengan demikian syarat H menjadi grup terpenuhi ya. Semuanya muncul. Jadi H grup ya. Nah, H terhadap bintang adalah grup. Nah, jadi kesimpulannya ya akhirnya H sub grup ya karena himpunan bagian ya. Oke, ini adalah tuh step test. Nanti contohnya banyak ya. Nanti contoh langsung kita diskusikan setelah one step test ya. Nanti sekaligus kalau ada contoh bisa kita kerjakan dengan dua-duanya gitu ya. Bisa one step test, bisa two step test. Nah,
Kalau kita beranggapan bahwa syarat ini terlalu banyak, ya, nah kita nanti bisa menyederhanakan dengan cara apa? Syarat kedua dan ketiga kita jadikan satu. Ini kan kita cek sendiri-sendiri, close, operasi sendiri, kemudian inverse sendiri. Nah nanti sekaligus, operasi sekaligus inverse, unsur dioperasikan dengan inverse, unsur yang lain gitu ya. Nah itu namanya one step test theorem ya. Jadi dijadikan satu ya. Nah jadi kalau one step test, nah ini syaratnya jadi sedikit ya. Nah, yang pokok cuma ini aja, one step test. Jadi cuma satu langkah utamanya ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan teorema ini untuk mengecek subgroup, sebenarnya ada 3 yang harus dilakukan. Kalau tadi kan 4 ya. Nah, ini nanti 3 ya. Jadi tidak subset, tidak kosong, baru ini. Jadi kalau kita gunakan untuk yang contoh ini tadi, kalau kita gunakan dulu sebelum kita buktikan ya. Jadi kalau kita pakai one step test, nanti langkah 3 dan 4 kita jadikan satu, gitu ya. Langkah pertama sama ya. Langkah kedua sama, baru 3 dan 4 kita jadikan langkah 3, gitu ya. Nah, jadi ngeceknya adalah setelah kita ambil 2 unsur di 2Z ya gitu ya. Nah, nanti yang akan ditunjukkan itu adalah ini ya, yang akan ditunjukkan X dikurangi Y. Nah, gitu ya. Kan X jadi A B inverse. Nah, kalau operasinya tambah berarti X dikurangi Y atau ditambah min Y gitu ya. Jadinya gitu. Kalau kita ngikut itu atau beginilah lebih tepatnya ya. X ditambah negatif Y, gitu kan ya? Nah, gitu. Kalau kita ikuti prosedur itu. Jadi nanti menggabung langkah 3 dan 4 ini ya. Jadi langkah 1, 2 sama ya pembuktian. Ini kita ilustrasikan cara menggunakannya ya. Nah, jadi sini kalau ambil unsur 2 unsur di 2Z kita dapat tuliskan X sama dengan 2K dan Y sama dengan 2L. Untuk suatu KL di Z. Jadi yang kita hitung adalah X ditambah negatif Y. Jadi 2K ditambah negatif 2L. Ya. Ini bisa kita tulis sebagai 2K ditambah negatif L. Ya. K-nya di Z. Nah, L-nya di Z, negatif L juga di Z. Ditambahnya juga berada di Z. Berarti ini unsur 2Z ya. Nah. Oke, jadi ambil unsur, jadi menurut ini berada di 2Z. Terbukti bahwa ini adalah, jadi menurut one step test ya teorem itu. Menurut one step test teorem, nah, gitu ya. Ini ngeceknya. Ini penggunaannya, nanti buktinya. Nah, buktinya di sini adalah kita bisa membuktikan one step test dengan menggunakan two step test ya. Caranya bagaimana? Dengan satu sifat ini kita bisa nggak membuat menjadi 2 sifat ya. Jadi kalau menurut two step test harus close operasi dan close inverse ya. Nah, itu. Nah, kalau mau membuktikan close inverse, jadi coba lihat ini ya. Itu kan A dioperasikan dengan B inverse masuk di H untuk setiap A dan B. Nah, sekarang bayangkan kalau A-nya kita ganti dengan identitas. Berarti kan identitas kalikan B inverse itu kan B inverse ya. Berarti B inverse masuk di H. Dengan syarat kita bisa berarti menjamin E-nya berada di H, gitu ya. Nah, ini namanya subproblem ya. Nah, jadi untuk membuktikan dengan menggunakan two step test di sini
kita akan membuktikan bahwa inverse-nya masuk di H. Nah, itu bisa terjadi kalau A-nya kita ganti dengan identitas. Nah, berarti mengapa di sini nanti dalam pembuktian, langkah pertama adalah kita tunjukkan bahwa identitas masuk di H. Nah, caranya sama seperti tadi sebenarnya, membuktikan identitas masuk di H di sini, ya. Sama dengan ini, ya. Yang pertama klaim dulu bahwa identitas berada di H, ya. Caranya adalah ambil X di H. Ini mungkin karena H tidak kosong, ya. Menurut 2, nah menurut 2 itu X saya operasikan dengan X inverse, boleh kan? Itu kan untuk semua A, B di H. A-nya saya ganti X, B-nya saya ganti X. Boleh ya? Nah, berarti kalau dari yang diketahui itu, A-nya saya ganti X, B-nya saya ganti X, berarti kan belum boleh ini kan? Tuh. Nah, padahal ini adalah E, ya. Berarti E sudah berada di H. Nah, terus untuk membuktikan sembarang unsur inverse-nya berada di H, sekarang ini ambil A di H sebarang. Nah, sekali lagi, menurut 2 lagi, menurut duanya ini ya, 2 yang itu, ya, berarti E dioperasikan dengan A inverse berada di H. Sampai sini, yakin? A-nya saya ganti E, gitu ya, dari yang tadi. Itu kan untuk semua A dan B. A-nya saya ganti E, B-nya saya ganti A, ya toh? Nah, berarti ini. Tuh. 2 itu syaratnya kan untuk sembarang A dan B di H, A, B inverse berada di H. Nah, A-nya saya ganti E, B-nya saya ganti A, betul ya? Nah, ini adalah A inverse. Betul? Berarti kesimpulan kita segini adalah A inverse masuk di H untuk semua A di H. Betul? Karena kita ambil A-nya sebarang kan? Nah, berarti ini apa? Syarat ketiga dari two-step test, ya toh? Ini adalah syarat Romawi 3 dari two-step test, ya. Two-step test. Ya. Atau teorem lebih cepat lagi, two-step test teorem, ya. Itu ya. Nah, syarat ketiga sudah. Kita sekarang akan tunjukkan syarat kedua berlaku. Kalau syarat pertama kan sama ya, tidak kosong ya. Nah, syarat kedua berlaku. Syarat kedua itu apa? A operasikan dengan B harus masuk di H untuk semua A benar. Nah, saya ambil ya. Ambil A, B di H sebarang. Nah. Ini tadi sudah kita tunjukkan bahwa A inverse-nya kan masuk di H untuk sembarang. Dengan demikian karena B-nya berada di H, B inverse masuk di H. Menurut syarat yang sudah kita buktikan ya. Dari sini B inverse masuk di H. Menurut ya ini tadi apa? Syarat ketiga yang sudah kita buktikan ya. Nah, sini aja. Ini saya tulisi bintang ya. Nah, gitu ya. Menurut bintang yang sudah kita sesuatu yang kita buktikan sebelumnya boleh dipakai berikutnya ya. Ini menurut bintang. Nah, kemudian kita pakai menurut dua yang itu ya. Nah, sekarang kita pakainya begini.
B inverse saya inversekan. Terus saya operasikan dengan A. Betul? Saya pakai 2 ya. Kenapa? Syarat 2 itu A-nya saya ganti A. B-nya saya gantikan B inverse, betul kan? Ya. Ya. Nih. Jadi syarat 2 tadi, A-nya tetap A, kemudian B-nya saya ganti dengan B inverse. Saya sudah diketahui B inverse kan dari H, toh? Nah, jadi B inverse saya inversekan. Padahal ini akan sama dengan A, B, ya. Anda sudah buktikan, toh? Inverse kan? Ya. Ya. Nah, udah, ini berada di H. Ini adalah syarat 2 dari two-step test theorem. Betul? Nah, syarat satunya sama, ya toh? Tidak kosong. Nah, berarti sekarang syarat 1, syarat 2, syarat 3 dari two-step test terpenuhi. Nah, berarti ini ya akhirnya akan terbukti dia suka sebagai subgroup kalau memenuhi syarat yang one-step test. Karena dari one-step test bisa memenuhi two-step test. Padahal two-step test ini kan berakibat dia subgroup, ya toh? Nah, gitu. Ya. Nah, jadi sekarang statusnya sah. Ada definisi, ada two-step test, ada one-step test. Anda bebas nanti kalau mau memverifikasi subgroup itu boleh pakai definisi, boleh pakai two-step test, boleh pakai one-step test. Ya. Yang penting nggak dicampur-campur gitu ya nanti. Dalam langkah pembuktiannya itu ya, ikuti prosesnya. Oke. Mungkin yang agak itu ya, di contohnya Pak Galian itu, yang SL, subgroup dari GL. GL paham ya, GL? Kemarin sudah kita diskusikan. GL itu adalah himpunan matrik yang determinannya tidak 0. Berarti dia punya inverse ya. GL2R itu berarti isinya matrik 2 kali 2 yang determinannya tidak 0. GLNR itu ya, berarti matrik N kali N determinan tidak 0 ya. Wah, kira dibocoy ini buku nih Pak kalian. Ini akan kita pakai sebagai contoh ya. Simbol ini ya. GL N. Di bukunya Pak Galian ada 2, ada N. Secara umum N ya. Nah, kalau 2 ya ukurannya 2 kali 2 gitu ya. Ini berarti sebenarnya kan ini. Kalau 2 berarti ini matriksnya adalah 2 kali 2. Nah, gitu ya. Ini A, B, C, D anggota R dan di belakang ya, sini aja, dan determinan, berarti determinannya apa? AD min BC, tidak 0. Ini kalau eksplisit ya, GL2R. Nanti kalau GLNR tinggal ganti aja. GLNR itu isinya adalah matriks. Ya, matrik itu saya sering simbolnya matrik ukuran N kali N itu adalah MNR gitu ya. Ya, ini kadang yang sering menurutnya matrik A anggota MNR. MNR itu maksudnya matrik ukuran N kali N di R ya. Terus nulisnya sumumnya ini determinan A tidak 0. Ya, ini kalau 2 kali 2 bisa kita ya. Tuh maksudnya. Dan GLNR ini adalah grup terhadap operasi kali matrik ya. Anda sudah, kalau sudah belajar di algebra linear tahu ya. Jadi matrik persegi itu mempunyai inverse jika determinan tidak 0 ya. Kalau atas real ya. Tuh. Nah, jadi ini grup. Ini adalah grup terhadap operasi kali matriks ya. Nah, itu.
Nah, verifikasinya di aljabar elementer. Nah, sekarang ada ini. Nah, SL. Ya, SL. Apa SL? Ya, matriks anggota ini matriks persegi, tapi determinan 1, ya. Nah, determinannya 1. Nah, sekarang tugas kita adalah menunjukkan bahwa SLNR itu adalah subgroup dari GL. Ya. Jadi yang akan ditunjukkan SLNR subgroup dari GLNR, ya. Nah, gitu. Nah, di sini Anda boleh pakai one step test, boleh pakai two step test, ya. Kalau dua-duanya berlaku, kalau Pak Heri milih yang one step test. Karena lebih hemat langkahnya gitu loh, ya. Nah. Tapi nanti ada kalanya suatu persoalan pembuktian itu hanya bisa salah satu gitu, ya. Bisa two step saja atau one step saja, ya. Tapi kalau dua-duanya bisa, nanti bisa di... Nah, untuk membuktikan ini, kita pakai one step test, berarti ada 3 hal yang harus kita tunjukkan, ya. Yaitu 1, SLNR itu subset dari GL, ya. Ya. Sekarang coba lihat. SL itu anggarannya adalah matriks yang determinannya 1. GL matriks determinannya tidak 0. Kalau determinannya 1 pasti tidak 0, betul ya? Nah, jadi SL subset kan ya? Nah, ini alasannya. Nah, kalau jika determinan matriks itu 1, maka determinan pasti tidak 0 kan ya? Nah, itu dilihat dari definisi itu ya. Nih, 1. SLNR subset dari GLNR, cukup jelas dari definisi. Ya, definisi cukup jelas karena ini kumpulan matriks yang determinannya 1, ini yang tidak 0. Kalau 1 pasti tidak 0. Tapi tidak 0 belum tentu 1 ya. Ya, yang penting dari kiri ke kanan ya. Oke, tidak kosong. Bagaimana menunjukkan tidak kosong? Ada unsur. Apa itu? Matriks identitas. Ya, matriks identitas simbolnya I ya. Yaitu adalah diagonal utamanya 1, selain itu 0 ya. Nah, di sini yang kedua, I itu anggota MNR dan determinan I itu sama dengan 1 ya. Ya. Yakin ya? Ya. Nah, jadi I anggota SL. Nah, gitu. Kesimpulannya SLNR tidak kosong. Nah, sekarang tinggal langkah pokok ya. Langkah pokok, langkah ketiga, saya ambil 2 matriks, ambil A, B, anggota SL. Yang akan ditunjukkan apa? A, B inverse, anggota SL. Betul ya? Anggota, ambil 2 unsur di SL, kita tunjukkan A, B inverse-nya. Pertanyaan saya, bagaimana menunjukkan AB inverse masuk di SL? Ya ini masalah umum.
menunjukkan suatu unsur masuk dalam suatu himpunan. Tunjukkan unsur itu memenuhi syarat keanggotaan, betul ya? Iya gitu kan, itu basic ya. Bagaimana menunjukkan suatu unsur itu masuk dalam suatu himpunan? Ya tunjukkan unsur itu memenuhi syarat keanggotaannya. Nah, syarat keanggotaan Excel itu apa? Nah, syarat anggotanya, matrik boleh masuk SL kalau determinannya 1. Nah, tunjukkan aja determinan AB inverse 1, betul ya? Nah, gitu caranya. Nah, berarti hitung aja determinan AB inverse, gitu kan? Ini perkalian matrik. Menurut sifat determinan sama dengan perkalian dari determinan masing-masing, betul ya? Ini sama dengan determinan A dikalikan determinan B inverse, betul? Kemudian determinan A, determinan B inverse, apa hubungannya dengan determinan B? Halo? Hah? Determinan B inverse sama dengan seper determinan B, betul? Oh, betul? Lah kok kan B dikalikan B inverse sama dengan identitas, betul ya? Berarti determinan B dikalikan determinan B inverse sama dengan determinan identitas 1 toh. Berarti determinan B dikalikan determinan B inverse 1. Berarti determinan B inverse seper 1 dibagi dengan gitu. Loh, masa gitu aja? Bingung? Lah. Matematik itu nggak harus hafalan ya, gitu ya. Kalau lupa bisa dinalar sebentar muncul gitu harusnya ya belajar matematik ya. Nah, gitu. Kita punya reasoning. Makanya matematik itu reasoning ya, belajar dengan membangun reasoning beralasan itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya hasil yang penting, tapi bagaimana kita bernalar itu di matematik. Oke, jadi di sini seper determinan B ya. Nah, udah kita masukkan. A dan B tadi kan anggota SL. Berarti determinannya 1 kan? Ya, berarti masukkan 1 dikalikan seper 1. Hasilnya 1. Nah, karena determinan AB inverse 1, kesimpulannya AB inverse masuk SL. Betul ya? Nah, dengan demikian ketiga syarat yang dibutuhkan dalam teorema one step test terpenuhi semua ya. Subset, tidak kosong, kemudian AB inverse masuk di SL untuk semua AB di SL. Nah, jadi menurut one step test theorem, ya, menurut one step test theorem, nah, SLNR subgroup dari GLNR ya. Ini nanti juga bisa dikerjakan dengan menggunakan two step test ya. Caranya ya ini cara ketiga kita jadikan 2 langkah ya. Kalau dengan two step test ya. Ini bisa nanti silakan dicoba kalau menggunakan two step test. Tapi kalau boleh memilih ya gunakan one step test ya. Kalau ini kan dua-duanya bisa dipakai ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini di bukunya Pak Galian juga banyak itu contoh-contoh soalnya ya. Sudah dilihat? Banyak. Nanti Anda bisa coba lebih jauh sifat-sifat yang ada di bukunya Pak Galian ya. Nah, nanti silakan untuk berikutnya, ini persiapan untuk materi yang akan datang gitu ya. Kalau nanti contoh-contohnya silakan lebih banyak di bukunya Pak Galian, silakan dicoba nanti kalau bisa ditanyakan di berikutnya kalau ada masalah. Ini adalah aturan memangkatkan tuh mirip yang ada di bilangan real ya, pangkat dari unsur di grup ya. Cuma di grup nggak ada pangkat pecahan nanti ya.
paling banter negatif ya. Nah, paling ya, jadi pangkat positif. Nah, pangkat negatif itu A pangkat min 1, pangkatkan K. Ini inverse ya, itu pangkat negatif. Contohnya unsur pangkat min 5 itu artinya A inverse pangkat 5 gitu ya. Ini maknanya. Nanti ini persiapan untuk materi berikutnya. Nah, kemudian yang penting ini ya, bagaimana membedakan notasi dalam bentuk kali dan notasi dalam bentuk tambah ya. Kalau dalam kali sering identitas itu disebut E ya. Nah, pangkat ini ya. Nah, pangkat 0 kalau di sini dikalikan ya. Kalau dikali itu dipangkatkan, kalau ditambah dikalikan ya, di depannya. Nah, ini ekivalensi ya. Nah, ini nanti kita harus terbiasa kalau di sini pakai inverse, di sini pakai negatif gitu ya. Ini nama notasi perkalian, notasi penambahan ya. Oke, ini saya ingatkan. Nah, kemudian hukum-hukum pangkat nanti silakan disimak. Ini tampil yang penting, yang ini mau dipakai ini ya. Nah, ini mirip yang ada di bilangan ya. Teorema hukum pangkat. Ya. Nah, baru yang ini pengantarnya subgrup siklik ini. Nanti kita depan akan berbicara tentang grup siklik ya. Grup siklik itu ini sedikit ya. Sedikit bocorannya. Jadi ini nanti pengantarnya biar nanti nyambung. Sebenarnya ada kaitannya dengan subgrup. Jadi kalau kita ambil satu unsur dari suatu grup terus kita pangkatkan, nah itu nanti akan membentuk subgrup ya. Dipangkatkan terus itu ya, membentuk subgrup. Nah itu yang disebut dengan subgrup siklis itu ya, subgrup siklis. Nanti jangan khawatir, nanti kita ulangi ini ya. Ini bocorannya dulu aja. Nyambungkan, karena menyambungkan dengan grup. Nah, menuliskannya begini. Nah, kemudian kalau ada unsur di suatu grup sehingga grupnya itu dibangun oleh satu unsur seperti ini, makanya itu yang disebut dengan grup siklis. Ya ini ya, sampai ketemu ya ini ya. Jadi kalau ada unsurnya ya. Gak apa-apa, ini baru pengantar, nanti akan kita review lagi ya. Ini menghubungkan antara konsep subgrup ke konsep siklis ya. Jadi siklis. Kalau menurut ini setiap grup pasti punya subgrup siklis, tapi grupnya belum tentu siklis ya. Ambil satu unsur dikembangkan ya. Nanti kita diskusikan lebih jauh untuk pekan depan ya. Nanti pekan depan pertemuan pertama kan 3 jam, jadi lebih lama. Kalau yang kedua gini cuma 2 jam. Oke, ini dari pesan Pak Heri yang contoh-contoh dipelajari ya. Ya, kalau di buku itu kan alasannya pendek-pendek gitu ya. Nah, Anda harus bisa memahami dengan menguraikan alasannya cukup panjang. Ya, kalau perlu dijabarkan kayak tadi ya. Kalau silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Oh, pas waktunya udah habis ya. Ada? Nggak ada ya? Oh, ringkes itu kontak-kontak ringkes. Di kontak-kontak ringkes ya. Wih, ya wis gak apa-apa. Memang sudah waktunya ringkes ya. Kemas-kemas. Oke, sampai ketemu pekan depan. Jadi nanti silakan dibaca untuk grup siklis ya. Jadi kita nanti akan berbicara lebih jauh tentang, tadi spoilernya aja ya. Caranya nanti kalau penasaran hari Senin ya, kita ketemu lagi. Senin ya? Iya. Nggak ganti kan? Nggak. Oke, semangat ya. Baru 2 pekan ya. Masih 14 pekan lagi ya. 2 pekan lagi puasa ya. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.